Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah menjelaskan tentang wara'. Makna wara' adalah tarku ma yadurruhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya di akhirat. Meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan apapun yang bisa menimbulkan madarat, mengundang azab di akhirat, menahan diri dari hal itu, itulah wara'. Perbedaannya dengan zuhud, kalau zuhud meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat, kalau wara' meninggalkan apa yang membahayakan dirinya di akhirat. Zuhud lebih utama daripada wara'. Bahkan dikatakan wara' adalah pintu gerbang menuju zuhud. Wara' merupakan perkara yang sangat penting dalam agama kita dan menempati kedudukan yang sangat tinggi. Wara' dianggap sebaik-baik pengamalan agama kita. Sebagaimana hadis yang diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Maksud lebih aku sukai adalah lebih banyak pahala dan manfaatnya sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Sehingga maksud fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, bahwa ilmu lebih banyak pahala dan manfaatnya dibanding ibadah. Alasannya karena ibadah disebut dengan amal qasir, sedangkan ilmu amal muta'addi. Amal qasir itu amalan yang terbatas manfaat dan pahalanya hanya untuk diri sendiri. Adapun ilmu disebut amal muta'addi karena manfaatnya juga untuk orang lain. Sehingga mengajarkan ilmu syar'i lebih utama daripada salat sunnah. Kedua, kalau amal qasir hanya dapat pahala selama beramal. Beres beramal, beres pahala, terputus. Adapun ilmu tidak hanya
melahirkan pahala ketika belajar, ketika mengajarkannya, ketika mengamalkannya, ketika mendakwahkannya. Bahkan setelah semua itu berlalu, pahala dari ilmu tetap mengalir. Orang yang sudah mengajar lalu tidur, dalam tidurnya dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang sudah diajarkannya. Mungkin ilmu yang sudah diajarkannya diamalkan oleh orang lain. Dia tidur, muridnya mengamalkan ilmu. Bahkan setelah dia mati, manfaat dari ilmu mengalir terus ke alam kubur. Ini yang menjadi alasan kenapa keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Makanya berkata Imam Syafi'i, at-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Berfikir belajar tentang ilmu sesaat saja lebih baik dan lebih aku sukai daripada salat sunat sekalipun 1000 rakaat. Lalu di akhir hadis ini Nabi menyatakan wa khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agama kalian adalah wara. Ketika menerangkan hadis ini berkata para ulama, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah dalilun ala anna al-inshighala bil ilmi syar'i afdalu min al-inshighal bi nawafilil ibadat. Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah menjadi dalil bahwa menyibukkan diri dengan ilmu syar'i lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Adapun kalimat dalam hadis wa khairu dinikum al-wara, sebaik-baik agama kalian lah wara, dalilun ala anna al-wara min afdali ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilallah. Kalimat yang menyatakan sebaik-baik agama kalian adalah wara menjadi dalil bahwa wara adalah cara bertaqarrub kepada Allah yang terbaik. Cara terbaik bertaqarrub kepada Allah dengan cara wara. Kita menahan diri dari dosa ketika kesempatan berdosa itu ada di hadapan mata, kita jauhi. Itu ibadah yang agung. Itu taqarrub yang paling afdal. Tak semua orang mampu menepis keinginan untuk berdosa. Kalau seseorang ada kesempatan, kemampuan untuk berdosa, tapi dia hindari, dia jauhi, itu ibadah yang agung. Dan itu amal soleh yang luar biasa. Sudah kita kemukakan dalilnya, salah satunya adalah 3 orang yang berteduh di gua lalu longsor, guanya tertutup batu, tidak bisa keluar. Lalu 3-tiganya bertawasul kepada amal soleh. Dan doanya dengan bertawasul ke amal soleh masing-masing diterima oleh Allah dan pintu gua itu terbuka. Salah satu amal soleh yang dijadikan wasilah dalam berdoa adalah seorang pemuda yang akan menzinahi seorang perempuan, tinggal perung. Tapi perempuan itu berkata, ittaqillah. Wala taksiril khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu rusakkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya gak boleh. Akhirnya dia takut kemudian mengurungkan niatnya. Membatalkan keinginannya untuk berbuat dosa.
Kalau dia berdoa, ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan tadi adalah ibadah amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Lalu dikabul dan terbukalah pintu gua. Lalu ketiga-tiganya bisa keluar. Ini menunjukkan sikap wara'. Dia membatalkan amal buruk, padahal tak ada yang menghalangi untuk melanjutkannya kecuali rasa takutnya kepada Allah, dan ini wara'. Wara' adalah cara bertaqarrub kepada Allah yang paling agung. Dan dari sini kita mengetahui pentingnya wara' dan tingginya kedudukan wara' dalam agama kita. Sehingga Nabi menyatakan, wa khairu dinikum al-wara'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun abdan nas. Hai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', maka kamu akan menjadi abdan nas. Maksud abdan nas adalah manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, yang menunjukkan bahwa wara' itu memiliki tingkatan tinggi dalam beribadah kepada Allah, sampai orang yang wara' dianggap sebagai manusia yang paling hebat ibadahnya kepada Allah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, innan nas qad dayya'u a'dama dinihim al-wara'. Manusia sudah banyak menyia-nyiakan agama yang paling agung yang mereka miliki, yaitu wara'. Karena ketika wara' hilang, taubahnya seperti rem yang blong. Wara' ini pengerem kita dari dosa dan maksiat. Karena wara' adalah sikap menjaga diri dari dosa dan maksiat, dari semua yang membahayakan dia. Ketika wara' tidak ada, ibarat kendaraan yang remnya blong, sudah. Orang Sunda bilang tunggul dirurut, catang dirumpak. Tunggul dan catang ini benda keras, dirumpak artinya ditabrak. Apa yang terjadi? Mencelakakan diri sendiri. Orang Sunda bilang nenggar cadas gitu ya. Cadas itu kan batu yang keras, ditenggar, ditubruk sama kita. Ya kita yang benjut. Tanpa ada rem, kebablasan. Tanpa ada wara', seseorang akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Termasuk kebanyakan orang memandang dosa itu hanya melanggar larangan saja. Padahal tidak hanya itu, dosa bisa terjadi karena melalaikan atau lalai dalam menunaikan kewajiban. Kewajibannya ditunaikan, tapi lalai dalam pelaksanaannya. Sholat, orang di dalam sholat banyak berbuat dosa di dalam sholat. Karena apa? Karena banyak kewajiban dalam sholat yang diabaikan. Tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah. Mutaba'ah itu tidak mencontoh Nabi SAW dalam gerakan sholat dan bacaan sholatnya. Itu wajib di dalam sholat. Yang tidak ikhlas, yang tidak khusyuk, yang tidak mutaba'ah terkena azab. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yang sholat diazab. Bukan karena sholatnya, tapi karena kesalahan yang mereka lakukan dalam sholat. Kesalahannya apa? Sahun, tidak khusyuk. Kesalahannya apa? Riya, tidak ikhlas. Kesalahannya apa?
tidak mutaba'ah, terjerumus ke dalam kebid'ahan. Semua itu tidak membatalkan sholat. Orang yang sholatnya riya, secara fikih sholatnya tidak batal. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, secara fikih dia tidak batal. Orang yang melakukan kebid'ahan dalam sholat, sholatnya tidak batal. Tapi rusak nilai pahalanya. Itu pun dosa. Orang yang wara' sangat menjaga jangan sampai berbuat dosa di tengah-tengah ibadah. Kalau di luar ibadah sudah dijaga jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini dalam ibadah harus lebih lagi. Coba umpamanya kita punya bos yang kita sangat segani. Tapi ketika bos itu tidak ada, kita menjaga nama baik atau citra perusahaan. Jangan sampai mencoreng. Padahal bos tidak mengawasi. Tapi ketika itu terjadi, bos akan tahu, kita akan kena sanksi. Bayangkan kalau langsung di hadapan bosnya, apakah kita berani nggak melakukan sesuatu yang membuat si bos marah? Tentu saja lebih tidak berani lagi. Batuk juga ditahan. Ketika menghadap bos ada yang gatal juga ditahan, tidak digaruk, sikapnya sempurna. Kan gitu. Di hadapan bosnya jauh lebih menjaga diri, jangan sampai berbuat kesalahan. Bayangkan seorang hamba menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat di luar ibadah. Ketika di pasar, ketika di mal, ketika di sekolah, ketika di jalan, menahan diri, pandangan dijaga. Mulut juga dijaga, tangan kaki dijaga, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Itu di luar ibadah. Bayangkan ketika di dalam ibadah, di dalam sholat, harus lebih menjaga. Termasuk menjaga niat, jangan sampai ada unsur riya, ujub, takabur di dalam sholatnya dengan sholatnya. Termasuk kekhusyuan dijaga, jangan sampai melamun di dalam sholatnya. Termasuk gerakan sholat dan bacaan sholatnya dijaga, jangan sampai nambah, mengurangi atau merubah. Karena itu bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Orang banyak lalai dalam hal ini, disangkanya menjaga diri dari dosa itu di luar ibadah. Ketika ibadah, dia tidak menjaga diri dari dosa selama ibadah. Tidak menjaga diri dari aspek keikhlasan, ada unsur ya, tidak menjaga diri dari aspek kekhusyuan, dia melamun. Tidak menjaga diri dari aspek kebid'ahan, dia melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sholatnya. Juga waktu tidak di awal waktu, juga pelaksanaan tidak berjamaah di masjid bersama imam. Itu semua kewajiban-kewajiban. Banyak orang lalai lalu terjerumus. Banyak orang lalai tidak berjamaah di masjid tanpa uzur, tidak di awal waktu, dan seterusnya. Dia tidak wara' dalam ibadah. Banyak terjerumus dalam dosa dalam ibadah. Nyaris semua orang tidak bisa selamat dari dosa yang dia lakukan dalam ibadah. Maka pantas beres sholat, Nabi SAW mengajarkan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Yang pertama kali diucapkanlah istighfar, astagfirullah, 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 3 kali. Meminta ampunan atas dosa selama melakukan sholat. Bukan alhamdulillah. Banyak orang assalamualaikum, alhamdulillah. Pertama menyelisihi sunnah, Nabi istighfar dan memerintahkan untuk istighfar. Yang kedua,
Seolah-olah sholatnya sempurna, tidak ada kekeliruan, kekurangan, kesalahan. Jadi alhamdulillah. Keliru dia, salah. Jadi ini yang sudah banyak diabaikan oleh manusia. Kata Aisyah, innan nasa qad dhayya'u a'dhama dinihim al-wara'. Manusia sudah banyak mengabaikan bagian agama yang paling agung dari agama mereka, yaitu al-wara'. Ucapan Aisyah ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Musannaf susunan Imam Ibnu Abi Syaibah. Berkata Al-Hasan, ma 'abadal 'abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu an. Kata Al-Hasan, tidaklah seorang hamba beribadah dengan satu amalan yang lebih utama dibanding amalan berupa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah meninggalkan apa yang Allah larang ketika dia berada di momen yang mendesak dia untuk melakukan hal yang terlarang. Dan itu berat loh. Ada sebuah kesempatan melakukan dosa. Ada kesenangan di sana. Ada desakan untuk melakukan dosa itu. Tapi dia tahan, kemudian dia hindari. Dan itu banyak. Contoh umpamanya, majelis ngerumpi ini, teman-teman ngerumpi, berbuat ghibah. Kita ada di sana. Pertama, ngerumpi itu menyenangkan. Yang keduanya, menghindarinya itu berat. Nggak enak ke teman-teman. Kalau kita nggak ikut ngerumpi, nggak ikut ngomongin orang, apalagi kita melarang, jangan gitu dosa. Lalu meninggalkan majelis itu kan berat ya. Karena perasaan, aduh nggak enak ke teman-teman nih, masa lagi seru-serunya kita pergi meninggalkan. Jadi berat. Orang yang mampu menghindarkan diri dari hal itu adalah orang yang luar biasa. Dan itu adalah ibadah yang paling afdal. Seperti tadi, seorang pemuda yang tinggal melakukan perzinahan tanpa halangan apapun, dia tinggalkan, dia cancel, dia batalkan. Itu ibadah yang paling afdal. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, Al-Hasan menyatakan ma'abadal abiduna bisyai'in afdala min tarki ma nahahumullahu an. Tidak ada satu ibadah yang dilakukan seorang hamba yang lebih afdal dibanding meninggalkan apa yang Allah larang. Dan inilah hakikat dari ajaran Islam. Ini pula hakikat dari kewajiban hijrah. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiruna man hajara ma nahahumullahu an. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan seorang muhajir, hakikat hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam bagian lain berkata Al-Hasan, afdalul ilmi al-wara' wa tafakkur. Seutama-utama ilmu adalah sikap wara' dan berfikir. Dan inilah hakikat dari ilmu itu adalah buah yang lahir setelah mempelajari ilmu. Maka ketika para ulama membahas sebuah ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah
orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, orang-orang yang berilmu. Mereka mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayat. Dalam ungkapan lain, laisal ilmu bikathratil hadis. Wa innamal ilmu bikathratil khasyah. Ilmu itu bukan dengan menghafalkan banyak riwayat, banyak hadis. Tapi ilmu ditentukan oleh banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin berilmu harusnya makin takut kepada Allah. Dan itulah ukuran dari ilmu seseorang. Dilihat dari rasa takutnya kepada Allah, imannya, dan aplikasi dari iman itu dalam bentuk kemuliaan akhlak. Makanya Al-Hasan menyatakan afdalul ilmi al-wara wa tafakkur. Seutama-utama ilmu maknanya seutama-utama buah dari ilmu. Hasil dari ilmu adalah sikap wara. Ilmu itu harus membuat kita mampu menjaga diri dari semua yang mengundang murka Allah, semua yang menyebabkan turunnya azab Allah. Kita jaga diri kita dari hal itu, dan itulah hakikat dari ilmu. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah orang yang berilmu. Ilmunya yang melahirkan rasa takut. Rasa takut ini melahirkan sikap wara, menahan diri dari semua yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, karena kemurkaan Allah membahayakan dan memadaratkan kita dunia sampai akhirat. Sedangkan wara adalah meninggalkan apa yang membahayakan kita dunia sampai akhirat. Berkata Tawus bin Kaisan rahimahullah, "Mathalul Islam kamathalis syajarah, fasluha asy-syahadah wa thamaruha al-wara. La khaira fi syajaratin la thamara laha wa la khaira fi insanin la wara lah." Islam diumpamakan seperti pohon. Akarnya adalah 2 kalimat syahadat. Buahnya adalah wara. Buah dari 2 kalimat syahadat adalah wara. Maka tidak ada kebaikan bagi sebuah pohon yang tidak berbuah. Dan tidak ada kebaikan dalam diri seseorang yang tidak memiliki sikap wara. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Pelajari, fahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Pelajari itu. Kenapa ini harus dipelajari? Karena buahnya sangat manis. Apa buah dari la ilaha illallah? Salah satunya adalah kemuliaan akhlak. Dan kemuliaan akhlak salah satunya lahir dari sikap wara. Kenapa wara bisa melahirkan kemuliaan akhlak? Karena wara itu menjaga diri dari semua hal yang merugikan diri kita. Termasuk perilaku, ucapan, sikap. Jangan sampai sikap kita, perilaku kita, ucapan kita melahirkan dosa. Menyinggung orang, menyakiti orang, mengganggu orang. Itu kan dosa. Jaga diri kita. Itu sikap wara. Dan itu aplikasi iman. Makanya tak heran kalau Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid, hendaklah diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Ngomong yang baik atau diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga, itu kemuliaan akhlak. Tauhid harus diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak.
mulianya akhlak bentuk nyata dari sikap wara. Karena akhlak yang baik menyenangkan semua orang. Ketika akhlaknya buruk, ucapannya menyakiti, sikapnya menyinggung, berarti dia tidak wara, tidak menjaga diri dari keburukan, tidak menjaga diri dari dosa, tidak menjaga diri dari hal yang membahayakan dia di akhirat. Menyakiti orang itu dosa, menimbulkan, mengundang murka, azab dunia akhirat, menggerus iman kita tuh. Iman kita terkikis dengan keburukan akhlak. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Diawali oleh sumpah, diulang 3 kali. Menunjukkan takkid, penegasan, menekankan tidak berimannya seseorang. Lalu ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang enggak beriman? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yang suka mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dengan ucapan dan perilaku, menyakiti, menyinggung, itu orang demi Allah tidak beriman, sampai diulang 3 kali. Buruknya akhlak menunjukkan tidak adanya wara. Tidak adanya wara dinyatakan oleh Nabi SAW tidak adanya iman. Orang yang tidak punya wara, nggak ada kebaikan, yang ada keburukan. Dia dosa, maksiat, menyinggung, menyakiti, mengganggu, membuat orang lain tidak nyaman dari gangguannya. Nggak ada kebaikan dalam diri seorang seperti itu. Pohon tak berbuah agak mending, masih ada manfaat ya. Bisa dipakai untuk berteduh, bisa menyejukkan udara, menyaring polusi udara, bisa menyerap air, bisa menyuburkan tanah gitu kan. Itu agak mending walaupun tidak berbuah. Tapi orang yang tidak ada sikap wara, nggak ada kebaikan dari dirinya. Itu ungkapan Taus bin Kaisan. Jadi Islam diumpamakan seperti pohon. Akarnya 2 kalimat syahadat, buahnya adalah wara. Maka tak ada kebaikan dalam pohon yang tak ada buah, tak ada kebaikan dalam diri seorang yang tidak ada wara. Berkata Khalid bin Ma'dan, man lam yakun lahu hilmun yandhabitu bihi jahlah wa wara'un yahjizuhu amma harramallahu alaihi wa husnu sahabati man yashabuhu fala hajata lillahi fihi. Perhatikan nih, jangan sampai kita masuk ke dalam tipikal orang seperti yang dikatakan Khalid bin Ma'dan ini. Dia berkata, siapa orang yang tidak memiliki sifat hilm dalam dirinya yang menjaga dia dari perbuatan bodoh. Hilm itu nanti ada. Salah satu di antara amalan hati hilm, semacam sabar, semacam semacam dia itu kalau bertindak penuh perhitungan. Kalau berucap difikirkan. Dipikir, dibolak-balik, dibeweng, diutahkan. Setelah nyata ini manfaat dikatakan. Itu hilm. Siapa orang yang tidak memiliki sifat hilm yang bisa menjaga diri dia dari kebodohan. Ucapan yang bodoh, perilaku yang bodoh. Itu bisa dijaga oleh sifat hilm. Siapa orang yang tidak memiliki sifat hilm yang bisa menjaga dia dari kebodohan dan tidak memiliki sifat wara yang bisa mencegah dia dari perbuatan yang Allah haramkan dan tidak memiliki
kemuliaan akhlak ketika bersahabat dengan kawannya, maka fala hajata lillahi fihi, Allah enggak butuh orang seperti itu. Orang yang tidak memiliki tiga sifat, hilm, wara, dan kemuliaan akhlak, Allah enggak butuh. Makna Allah enggak butuh, Allah hinakan dia, Allah enggak akan pedulikan dia, Allah abaikan dia di dunia. Karena apa? Dia mengabaikan inti ajaran yang Allah turunkan kepada manusia. Inti ajaran Islam yang Allah turunkan itu wajib tuh melahirkan tiga sifat tadi itu, hilm, wara, dan kemuliaan akhlak. Ini buah dari akidah, buah dari ibadah. Itu tuh akhlak. Tiga-tiganya akhlak, wara akhlak, hilm akhlak, kemuliaan perilaku juga akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar, mencegah dari keburukan akhlak. Salat wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Saum juga gitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, perbuatan dan ucapan yang bodoh, Allah enggak butuh kepada saumnya. Meninggalkan makan, minum, lapar, haus, lemas yang dia lakukan, Allah enggak butuh. Ditolak tuh. Karena kalau saumnya melahirkan keburukan akhlak, ucapannya, perbuatannya bukan hanya sia-sia, malah madarat, menyinggung, merugikan banyak orang, itu bertolak belakang dengan hakikat dan tujuan dari saum. Jadi sholat, saum, zakat, haji, umrah itu harus melahirkan buah manis berupa kemuliaan akhlak. Akidah juga begitu, tauhid juga begitu, dua kalimat syahadat juga begitu. Buahnya nyata, real, terasa oleh banyak orang, yaitu kemuliaan akhlak. Ini inti dari ajaran Islam. Maka siapa orang yang ketika berperilaku sudah berakidah, sudah beribadah, tapi enggak melahirkan kemuliaan akhlak, Allah abaikan dia. Allah enggak butuhkan orang seperti itu. Allah akan tidak pedulikan. Orang ini dihinakan dunia sampai di akhirat karena dia mengabaikan al-jaza min jinsil amal, mengabaikan ajaran Allah, Allah akan abaikan dunia akhirat. Dia berpaling dari ajaran Allah. Lihat, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari ajaran Allah, dari Quran Sunnah, dia akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia. Di dunia tuh, walaupun harta melimpah, jabatan, pangkat, kekuasaan tinggi, populer di tengah masyarakat, dia stres. Karena apa? Karena berpaling dari ajaran Allah. Hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya tidak dimanage dengan manajemen syar'i. Berpaling dia dari manajemen syar'i, dari peringatan Allah, dari ajaran Allah. Allah kasih kehidupan yang sumpek, yang sempit. Stres dia di tengah kekayaan yang melimpah. Ada orang kaya tapi stres, banyak. Ada orang yang berkuasa tapi stres, banyak. Ada orang yang populer, terkenal, viral, beken, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, tapi stres, ada. Apa pelariannya? Ngedrugs, narkoba, mabok. Ada orang kaya tapi mengkonsumsi narkoba,
Rata-rata orang kaya, ada orang miskin akan mampu membeli atunya. Kurang apa orang? Kekayaannya banyak, terkenal, cantik dan tampan, punya kekuasaan, tapi stres. Firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam ayat lain buta, tuli dan bisu. Orang itu komplain, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Dulu ketika kamu hidup di dunia, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu abaikan. Kamu remehkan. Kamu lupakan, kamu berpaling. Nah, demikian juga kamu sekarang diabaikan, diremehkan, dihinakan. Allah berpaling dari kamu, dihinakan, direndahkan. Al-jaza min jinsil amal. Salah satu penyebab orang dihinakan oleh Allah dunia akhirat adalah karena tidak adanya sikap wara. Jadi kata Khalid bin Ma'dan, siapa orang yang tidak memiliki sikap hilm yang bisa menghalangi dia dari kebodohan, dari perbuatan bodoh, tidak memiliki wara yang menghalangi dari hal-hal yang Allah haramkan, tidak memiliki kemuliaan akhlak ketika bersahabat dengan kawan-kawannya, Allah nggak butuh dia. Nah, ini semua menunjukkan baik ayat yang tadi dikutip, hadis Nabi SAW, ucapan para sahabat, para ulama tentang wara menunjukkan agungnya wara, pentingnya wara. Wara ini buah real yang nyata dari pelaksanaan dari agama ini. Baik aspek tauhidnya, aspek ibadahnya itu harus melahirkan buah yang manis berupa wara. Dengan wara orang lain selamat dari kejahatan kita. Dan itu hakikat dari keislaman seseorang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari ucapannya. Selamat dari gangguan kejahatan ucapannya dan juga tangannya. Itu hakikat dari keislaman seorang. Wara, menjaga diri dari lisan dan perbuatan yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi terlihat banget sangat super pentingnya sikap wara dalam pandangan agama kita, sampai Nabi menyatakan itu sebaik-baik agama kalian. Khairu dinikum al-wara. Pantas apabila sikap wara menimbulkan ketenangan dan sebaliknya dari wara yaitu dosa, melahirkan keresahan dan kegelisahan. Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis. Nabi SAW menyatakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Karena sesuatu yang meragukan menimbulkan keresahan. Berkata Nawas bin Sam'an ketika bertanya kepada Rasul SAW tentang albir wal itham. Albir itu kebaikan, al-itham itu dosa. Apa itu kebaikan, apa itu dosa? Berkata Nabi SAW, albirru husnul khuluq
wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Albir, kebaikan adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Kenapa albir disebut akhlak yang baik? Padahal albir itu mencakup juga aspek akidah, aspek ibadah. Tapi kenapa jawab Nabi SAW akhlak? Karena akhlak sekali lagi buah nyata dari akidah yang benar dan ibadah yang benar. Kalau umpamanya setelah mempelajari akidah, meyakini akidah, terus beribadah, ternyata akhlaknya buruk, menunjukkan ibadahnya ditolak oleh Allah. Karena sholat yang benar, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau setelah sholat masih keji dan munkar, wail musallin, celaka orang yang sholatnya kayak gitu. Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, terancam. Albir husnul khuluq, kebaikan adalah mulianya akhlak. Adapun dosa mahaka fi sadrik wa karihta ayyatali'a alhinnas. Dosa itu adalah apa yang terbersit di dalam hati berupa keresahan dan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahui hal itu. Itu dosa. Ketika menerangkan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dosa itu adalah syubhat. Sesuatu yang dia ragu. Ragu apa? Luas. Dalam semua aspek. Halal apa haram? Dosa apa pahala? Wajib atau haram? Seperti itu tuh. Dia ragu. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Karena bodoh tentang hal itu. Betapa banyaknya orang yang karena kebodohannya dia tidak tahu mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana adat, mana syariat, mana benar, mana salah. Dia nggak tahu karena kebodohannya. Lalu menimbulkan keresahan. Dan dia nggak mau orang lain tahu tentang keresahannya. Nah, yang seperti ini lahir karena tidak adanya sikap wara dalam hati. Kalau ada wara, maka yang syubhat, yang ragu pasti dia tinggalkan. Seperti hadis yang pernah kita bahas dalam pertemuan yang kemarin, bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Yang halal jelas, yang haram jelas, antara kedua-duanya ada yang syubhat, ada yang ragu. Yang ragu itu tinggalkan. Siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Jadi salah satu sikap waro, yang syubhat tinggalkan. Itu akan melahirkan ketenangan. Bukan keraguan seperti tadi. Makanya dalam hadis yang diterima dari Wabisah bin Ma'bad, dia berkata, "Ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu 'anil birri wal itsm." Aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang al-bir dan itsm. Kalau tadi Nawas bin Sam'an. Sama tentang al-bir dan al-itsm. Al-bir itu kebaikan, al-itsm dosa. Tanya, jawabannya sedikit berbeda. Kata Nabi SAW, "Jita tas'alu anil bir wal itsm." Kamu datang untuk bertanya tentang al-bir dan al-itsm, tentang kebaikan dan dosa. Fakultu, aku menjawab, "Walladhi ba'athaka bil haqq ma ji'tuka as'alu an ghairi." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak datang kepadamu untuk bertanya tentang hal yang lain. Enggak, hanya ini. Apa itu albir, apa itu dosa, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Maka Nabi SAW menjawab,
Al-birru man syaraha lahu sadruk wal itham ma haka fi sadrika fa in aftaka anhun nas. Albir atau kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat dadamu lapang. Sedangkan dosa adalah apa yang terbersit dalam hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya sekalipun manusia banyak memberi fatwa kepadamu tentang hal tersebut. Maksud memberi fatwa itu mendukung, membenarkan apa yang terbersit dalam hatimu tapi membuatmu resah dan gelisah. Seperti itu. Dari hadis ini kita tahu bahwa kebaikan membuat dada lapang, tenang dan tentram. Sebaliknya dosa membuat kita resah dan gelisah. Nah, sikap waro ini berdampak luar biasa. Bila dilanggar, dampak buruknya juga luar biasa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Hai manusia, sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Yang buruk gak akan Allah terima. Atau jangankan Allah, kita aja yang tidak sempurna, kalau dikasih yang buruk ya kita tolak. Atau yang baik tapi ada tercampur sedikit keburukan juga kita tolak. Umpamanya bakso tuh, kemudian ada cecak jatuh ke sana tapi nggak mati, kabur lagi. Mau kita terima bakso itu dimakan? Enggak. Karena apa? Karena tahu ada sesuatu. Padahal dibilang kotor, nggak kelihatan kotorannya. Tidak merubah rasa, aroma dan warna. Warnanya tetap, rasanya tetap, aromanya tetap, ya enggak? Berubah enggak itu bakso? Enggak. Tapi kita enggak mau. Karena yang baik tersebut tercampur sesuatu yang kotor, walaupun yang kotor itu tidak terlihat dampaknya, warnanya tetap, rasanya tetap, aromanya tetap. Enggak mau. Itu manusia, apalagi Allah. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan orang mukmin dengan perintah yang sama kepada para rasul. Perintah Allah kepada para rasul sama isinya dengan perintah kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 kepada para rasul. Kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah oleh kalian hanya yang baik-baik, yang halal, yang haram nggak boleh, dan beramal solehlah. Aku mengetahui apapun yang kalian lakukan. Perintah Allah kepada para rasul dua, makan yang baik-baik, lakukan amal soleh. Nah, dalam surah Al-Baqarah 172 Allah memerintahkan kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Disuruh makan yang baik. Rasul begitu, manusia begitu. Ini waro. Jangan memakan yang buruk, haram atau syubhat. Tinggalkan yang syubhat apalagi yang haram. Ini waro. Hanya yang baik-baik, yang dipastikan kebaikannya, dipastikan kehalalannya. Ketika ini dilanggar, sikap waro ini dilanggar, berani melanggar apa yang Allah larang, makan yang haram.
Lihat dampaknya. Kata Rasulullah SAW, "Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Lalu Nabi menerangkan ada orang berdoa dengan melakukan adab-adab doa yang bisa menyebabkan doanya dikabul. Pertama, orang ini yutilu safar, panjang perjalanan safar. Orang yang sedang safar, doanya dikabul. Ash'atha aghbara, dia ini dekil and dekucel. Ash'ath itu kumal, aghbara itu berdebu. Terus ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat, dia tengadahkan kedua tangannya ke langit. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa. Secara umum begitu. Terus dia mengulang-ulang ilhah, mengulang-ulang doa ya Rabb gitu, ilhah. Dan itu ilhah, mengulang-ulang doa termasuk hal yang mendukung dikabulkannya doa. Ada 4 adab yang membuat doa sangat mungkin lebih dikabul. Di dalam yang diterangkan dalam hadis ini, safar, menderita tadi dekil and dekucel, mengangkat kedua tangan, dan mengulang-ulang doa. Tapi apa kata Nabi? Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, mengkonsumsi yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Padahal dia melakukan seluruh faktor pendukung dikabulkannya doa, tapi ditolak mentah-mentah. Dipastikan ditolak mentah-mentah hanya karena barang yang haram, hanya karena tidak ada sikap wara'. Berdasarkan hal itulah maka sikap wara' mengerem, mengendalikan orang dari sikap membabi buta dalam segala hal, termasuk dalam hal mencari rizki. Dan ingat, suatu saat nanti ada zamannya. Di zaman itu orang nggak peduli lagi terhadap halal haram dari harta yang dia peroleh. Apakah zaman kita sekarang sudah datang? Iya mungkin. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang nggak peduli lagi dengan cara apa dia memperoleh harta, apakah halal atau haram, nggak peduli. Yang penting dapat. Sampai ada omongan yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal gitu kan. Ketika kita nasihati, jangan loh, ini haram secara syar'i. Dia bilang zaman gini ngomong halal haram. Yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal. Itu ngomongannya. Pernah dengar omongan itu? Ya, sering kita dengar. Apakah zaman itu adalah zaman yang sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW? Mungkin. Datang suatu zaman kepada manusia, di zaman itu orang nggak peduli halal atau haram. Diingatkan haram juga cuek, nggak peduli. Betapa banyaknya orang, para ustadz, para dai peringatkan hati-hati dengan riba. Riba itu ngajak perang kepada Allah dan Rasul, cuek. Malah mencari fatwa yang menghalalkannya. Dan seterusnya. Inilah pentingnya sikap wara'. Di dalam beragama, wara' itu ibarat rem
yang bisa menahan kita, mencegah kita dari perbuatan yang mengundang murka dunia dan akhirat. Ya, cukup sampai di sini aja penjelasan kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah, jangan ada lagi yang mengajukan pertanyaan karena ini sudah banyak. Ustadz, bagaimana cara memelihara hati dari niat yang lurus dan lillahi ta'ala? Sudah diniatkan karena Allah, tapi saat dilaksanakan selewat, hanya sekejap saja terbersit, merasa bangga saat dipuji orang lain. Tapi pertama, ketika kita di awal amalan ikhlas, lalu di tengah amalan muncul keinginan untuk riya, untuk ujub, untuk takabur, cepat ta'awudz, cepat pikiran kita luruskan lagi, fokus lagi. Ya, peduli pujian, sanjungan, apresiasi orang yang kita inginkan, pujian, sanjungan, apresiasi, penilaian dari Allah, balasan dari Allah, bukan dari manusia. Cepat saja, itu adalah godaan setan. Luruskan lagi niat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang lain memuji, cepat-cepat berdoa agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Doanya doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. 3 kalimat. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena nggak tahu kita banyak dosa. Ampuni dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui dan jadikan aku lebih baik dari dugaan mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Mereka memuji karena menyangka kita baik. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Doa begitu ya. Izin bertanya, kalau kita dipuji terus bilang makasih dan Masya Allah, Tabarakallah, apa sudah benar? Tidak benar. Seolah-olah kita senang dipuji, makasih ya. Nanti orang itu akan muji lagi. Padahal Nabi SAW menyatakan kalau ada orang muji kamu, ambil pasir, lempar ke mukanya. Karena dia mau menjerumuskan kita kepada riya, ujub, takabur atau yang sejenisnya. Jangan bilang makasih. Selain berdoa dipuji, karena kalau kita diam, senyum, biasanya suasana jadi canggung. Jadi harus gimana ya Ustaz? Tadi berdoa begitu. Terus nasihati untuk tidak memuji. Allah jangan ngomong begitu, ini nggak seberapa gitu. Atau nasihati, jangan memuji di depan, apalagi di hadapan banyak orang. Karena bisa menjerumuskan orang yang dipuji ke dalam riya atau ujub atau takabur. Jika kita akhwat ingin berumrah tapi tidak ada mahram, ayah sudah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki dari ayah dan ibu. Akhwat tersebut hanya pergi dengan ibunya. Apakah dibolehkan? Tidak, tidak boleh. Kecuali kalau haji yang pertama, para ulama membolehkan. Haji yang pertama wajib. Kalau umrah sunnah. Haji yang kedua sunnah, tidak boleh tanpa mahram. Jadi, apa solusinya? Cari mahram. Nikah dulu, setelah itu umrah bersama suaminya, gratis lagi, karena dibayarin sama suaminya. Buka lowongan, dicari salon suami yang mau umrah sama saya, gitu aja sudah.
Tadi disebutkan bahwa dosa adalah yang terbersit dalam hati dan membuat resah gelisah. Tapi mengapa susah sekali menasihati para pelaku bid'ah? Mereka mengklaim bahwa amalan bid'ah mereka melahirkan rasa tenang dalam hati mereka sehingga sulit dinasihati karena mereka sudah merasa tentram dengan amalan bid'ah tersebut. Iya, betul. Dulu para sahabat berkata, kita ini susah khusyuk di dalam ibadah dan sholat. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kalau kami mah selalu khusyuk, tenang dalam beribadah. Apa kata? Didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Dia menyatakan apa yang harus dilakukan oleh setan kepada sebuah rumah yang sudah runtuh. Orang Yahudi, Nasrani atau agama lain ketika ibadah dibantu oleh setan untuk khusyuk dan betah di dalam ibadahnya. Karena ibadahnya bukan kepada Allah. Kalau toh kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, itu dipastikan ditolak. Setan tidak akan mengganggu, malah mensupport ayo sing khusyuk. Adapun orang mukmin ibadahnya benar kepada Allah, cara ibadahnya benar kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Kalau dibiarkan bisa sempurna mereka, setan rugi, makanya digoda. Itu yang menyebabkan ahlus sunnah susah khusyuk. Bisa, tapi ini jangan jadi dalil. Saya mah ada susah khusyuk, ada ahlus sunnah atau nggak boleh jadi. Banyak para ahlu sunnah, para sahabat, termasuk tentu saja Nabi SAW, yang pasti benar tapi khusyuk dalam salat, dalam ibadahnya. Makanya berkata Syah bin Suja, apabila seseorang melakukan ibadah yang menyimpang dari tuntunan Rasul SAW, syaitan memasukkan kekhusyuan ke dalam hati mereka, sehingga mereka betah, tenang. Itu nggak perlu diganggu. Kalau orang berbuat buruk nggak perlu diganggu, support aja. Kalau orang umpamanya pergi ke dugem, ke diskotik, nggak perlu diganggu, biarkan saja. Tanpa diganggu juga teler mereka, tanpa diganggu juga, tanpa disupport juga udah jingkrak. Memang dari awal niatnya kayak gitu dari rumah, nggak akan diganggu, dibiarkan, malah disupport. Jadi memperoleh ketenangan, ketentraman, kesenangan ketika bermaksiat. Tapi yang ke masjid diganggu dari awal atau dari kemarin, dari mulai BC disebar, terus dibaca, mulai diganggu, jangan hadirlah. Terus pas mau berangkat begitu, sampai di sini pun ketika ngaji tetap diganggu. Itu HP bunyi, gitu, ada WA balas dulu, gitu kan? Selalu. Maka ada nggak orang ketika ngaji nyawa HP? Banyak. Ada nggak ketika orang ngaji ngobrol? Banyak. Ada nggak ketika orang ngaji nyenyak, tibra? Banyak. Pas doa masuk majlisnya, bismika Allahumma amutu ahya. Bas beres bubar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oh, niatnya mau bobo di sini, diganggu. Itu yang menjadi penyebab, ya. Oleh karena itulah maka jangan tertipu oleh ketenangan, ketentraman yang didapat dari cara ibadah yang salah. Jangan heran orang yang melakukan perbuatan ini itu kuat loh. Bisa semalaman zikir berpuluh-puluh ribu kali, kuat. Nah, tarawih mah yang benar atau baru 11 rakaat setengah jam ini pertuur teh. Tapi zikir semalaman ceceleungan kuat. Ustaz, apa bedanya usul fiqih dan salasatul fiqih? Nggak ada istilah salasatul fiqih. Mungkin al-usuluh salasah gitu. Usul fiqih dengan salasatul usul, mungkin gitu. Ya, salasatul usul atau al-usuluh salasah. Usul fiqih adalah cabang ilmu.
Ilmu untuk apa? Untuk melahirkan fiqih. Ibarat gini, fiqih ini makanan yang sudah jadi tinggal Usul fiqih cara memasak, mengolahnya, mengelolanya sehingga jadi makanan. Fiqih itu contohnya umpamanya apa hukum sholat, apa hukum saum, apa hukum ini, hukum itu, ya. Terus tata cara sholatnya harus begini. Itu fiqih. Nah, usul fiqihnya mengolah kenapa sholat itu wajib. Dari mana tahu wajib? Nah, digali dari dalil Quran. Al-Quran ada yang memerintahkan aqimus sholat. Oh, ada perintah. Ada ancaman siapa yang tidak sholat begini. Oh, ada ancaman bagi yang tidak sholat. Maka lahir kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Illa ma dalla dalilun ala khilafih. Pada asalnya perintah dalam Quran atau hadis menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari kewajiban. Ada perintah tapi menyatakan tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa, tapi yang melaksanakan berpahala. Ini berarti dalil yang menyatakan tidak wajib. Seperti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian waktu malam tahajudlah kamu. Ini perintah. Tapi kenapa tidak wajib, tidak sunnah? Sebab ada dalil lain yang memalingkan, yang menyatakan siapa yang tidak tahajud nggak dosa. Seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa kewajibannya. Dia katakan nih, sholat, saum, zakat gitu ya. Kalau begitu saya akan nambah dari hal itu. Udah. Lalu berpaling. Kata Nabi SAW, dia sungguh berbahagia bila ucapannya benar. Hanya itu diantara sholat fardu. Artinya sholat yang sunnah yang diperintahkan tidak terancam dengan dosa. Maka jadi sunnah. Nah, jadi lahirnya hukum wajib, haram, makruh, sunnah, mubah itu dilahirkan dari hasil penggalian terhadap ayat dan hadis. Ilmu yang berbicara masalah itu usul fiqih. Dari usul fiqih lahir fiqih. Kitab-kitab seperti Bulughul Maram berbicara tentang tata cara wudu, tata cara mandi, tata cara tayamum, tata cara junub, tata cara sholat. Itu fiqih. Nah, fikih itu dilahirkan dari usul fiqih. Adapun salah satu usul atau al-usulu tsalasa artinya 3 landasan pokok. Ini nama judul sebuah kitab al-usulu tsalasa yang pernah kita bahas sampai tuntas dengan syarahnya. Syarahnya banyak, syarah al-usulu tsalasa. Ya, kita pernah bahas semuanya. Tiga hal yang pokok itu. Pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, yang ketiga mengenal syariatnya, ajaran Islam. 3 hal pokok. Boleh nggak Ustaz jelaskan secara singkat mengenai manhaj salaf agar orang tua memahami manhaj salaf ini seperti apa? Berharap dengan penjelasan Ustaz orang tua saya jadi paham dan mengerti bahwa kajian salaf bukan kajian garis keras. Boleh? Boleh. Kapan-kapan. Yang dimaksud salaf adalah terdahulu. Dan yang dimaksud generasi salaf adalah 3 generasi awal para sahabat, tabi'in dan 3 generasi ini dianggap 3 generasi terbaik. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasi aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya
tabi'in. Dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang disebut. Tsumma yaji'u aqwamun. Setelah itu generasi keempat datang suatu kaum. Kaum ini sudah nggak baik lagi, ya. Mereka sumpahnya mendahului persaksiannya dan persaksiannya mendahului sumpahnya. Pokoknya tidak amanah lagi atau tidak bagus lagi. Ini 3 generasi terbaik. 3 generasi terbaik ini disebut generasi salaf. Dalam memahami Islam, wajib kita mengikuti pemahaman generasi terbaik ini. Karena tidaklah mereka menjadi generasi terbaik kecuali karena pemahaman dan pengamalan agamanya. Al-Quran mengisyaratkan wajib kita mengikuti mereka dalam memahami Islam dan mengamalkannya. Siapa yang mengikuti mereka, surga jaminannya. Kata siapa? Allah. Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, maksudnya para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan agama mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah janjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai dalamnya. Nah, jaminan surga dan keridhaan Allah tertuju kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat dan 3 generasi awal yang pertama disebut generasi salaf. Generasi terbaik. Karena pemahaman dan pengamalan agama mereka yang benar. Kita tidak mungkin menjadi orang salaf. Karena kita beda generasi. Tapi bisa menjadi pengikut mereka dalam hal memahami dan mengamalkan agama ini. Disebut salafi. Pakai nisbah namanya, menisbatkan diri kepada generasi salaf dalam hal memahami dan mengamalkan agama ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan manhaj salaf. Manhaj salaf, manhaj itu artinya metodologi. Tariqatul faham lil kitab wa sunnah, itu manhaj. Metode dalam memahami Quran dan sunnah. Harus benar cara memahami Quran dan sunnah. Bagaimana cara yang benar? Ikuti generasi terbaik dalam memahami Quran dan sunnah. Ikuti mereka. Mereka ahlinya. Mereka lebih tahu. Mereka itu saksi hidup turunnya Al-Quran dan diamalkannya Al-Quran oleh Nabi SAW. Dan mendengar langsung penjelasan dari ayat Al-Quran dari mulut suci Nabi SAW. Itu para sahabat. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, "Idza ta'allamna 10 ayat min al-Qur'an lam nujawiz anhunna hatta na'rifa ma'aniyahunna wa na'mala bihi jami'an." Kami belajar Quran itu 10 ayat demi 10 ayat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihafalkan 10 ayat ini. Dijelaskan tafsirannya oleh Nabi SAW dan diamalkan bersama-sama. Kami tidak berpaling kepada 10 ayat berikutnya sebelum 10 ayat pertama kami hafalkan, kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Di bawah bimbingan Nabi SAW. Terus begitu, seluruh ayat diperlakukan seperti itu. Makanya hafalan mereka cermin dari ilmu dan amal mereka di zaman itu. Maka berkata Abdullah bin Umar, apabila ada seorang yang hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, jalla fi a'yunna, dia itu sangat mulia dalam pandangan mata kami. Karena hafalan di zaman itu cermin dari ilmu dan amal. Orang yang hafal ayat dan hadis dipastikan faham apa yang dia hafal dan dipastikan sudah diamalkan. Makanya menjadi mulia. Tidak ada generasi yang seperti itu. Oleh karena itulah
pantas Allah memuji para sahabat dalam banyak ayat. Surah At-Taubah ayat 100 tadi pujian. Terus juga legitimasi bahwa amalan dan pemahaman sahabat pasti benar, maka Allah ridho dan siapkan surga. Lihat surah Al-Fath ayat terakhir ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Pujian. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya berarti para sahabat. Allah keras kepada orang kafir. Ini pujian. Tapi saling berkasih sayang dengan sama mereka. Ini juga pujian. Engkau lihat mereka ruku sujud karena mengharapkan mencari karunia dan keridhaan Allah. Ini persaksian dari Allah tentang hati mereka. Rukunya sujudnya ikhlas dan berkualitas. Makanya dia diungkapkan ruk'an sujada. Dalam bahasa Arab disebut sighat mubalaghah. Menekankan kualitas ruku dan sujudnya itu luar biasa. Tidak tarahum raki'ina sajidina, tidak begitu, tapi tarahum ruk'an sujada, pakai sighat mubalaghah. Pada ruku sujudnya itu ya berkualitas ya berkuantitas, mereka ahli ibadah. Terus ikhlas, mereka mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Itulah gambaran mereka dalam Taurat dan Injil. Jadi karakteristik sifat para sahabat sudah ada dalam Taurat dan Injil. Sahabatnya belum ada, ciri-cirinya sudah diterangkan. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir, ciri-ciri para sahabat Nabi ini sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Sudah masyhur di kalangan mereka. Berdasarkan hal itu, maka pantas para sahabat dapat legitimasi dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena pemahaman dan pengamalan Islamnya selain benar juga berkualitas. Itulah tangga atau mata rantai untuk bisa memahami Quran Sunnah dan yang benar melalui pemahaman para sahabat. Generasi salaf disebutnya. Kita yang mengikuti mereka disebut salafiyin. Kalau Quran dan Sunnah tidak difahami menurut pemahaman mereka, dengan cara apa lagi Quran difahami? Apa dengan filsafat, dengan kultur, dengan budaya, dengan ro'yu? Keliru, salah. Itu satu-satunya yang benar. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhaj salaf adalah metodologi, cara memahami Quran Sunnah melalui pemahaman generasi salafus saleh. Kalau Islam tidak difahami menurut pemahaman generasi salafus saleh, dengan cara apa lagi Islam harus difahami? Coba. Dengan generasi zaman kiwari, nggak dijamin benarnya. Kalau para sahabat kan dijamin benarnya oleh Allah dan Rasulnya ya. Itulah yang dimaksud dengan manhaj salaf. Apakah keras? Bukan keras. Pertama tegas, tapi penjelasan pencerahannya lunak lembut. Antum pernah mendengar kata-kata kasar dari mulut saya ketika menjelaskan? Pernah sambil teriak, sambil melotot? Barusan melotot, mah contoh kiri. Enggak kan? Enggak. Karena apa? Karena Rasul SAW memerintahkan kita untuk bersikap lunak dan lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah ada dalam suatu perkara kecuali akan memperindah perkara itu. Dan tidaklah
tercabut kelemah lembutan ini dari suatu perkara kecuali memperburuk perkara itu. Termasuk dakwah, termasuk ta'lim. Kalau disertai dengan kelemah lembutan indah. Kalau kasar, wah lari orang. Lihat perfirman Allah dalam Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah linta lahum. Falau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lembut, lunak kepada mereka. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Karena buruk kalau keras ini. Makanya harus dibedakan antara tegas dengan keras. Kalau tegas on the track, kalau tegas hitam putih. Tapi kalau hitam putih penyajiannya, penjelasannya harus lemah lembut. Jangan ada cacian, jangan ada makian, jangan ada hinaan kepada yang kita anggap keliru, salah atau menyimpang. Karena tujuan kita bukan menyakiti, menyinggung agar mereka sakit hati. Bukan. Tujuannya menyadarkan. Maka hindarkan kata-kata yang menyakiti dalam berdakwah, dalam mendidik. Jangan keluar kata-kata sekebun binatang kayak gitu ya. Dasar sapi, dasar ular, dasar kadal kayak gitu. Atau kata-kata yang kotor bukan binatang seperti tolol, bodoh, goblok kayak gitu. Itu mah mencela bukan mendakwah. Itu mah terlarang dalam syariat Islam. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wala talmizu anfusum wala tanabazu bil alqab. Janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, karena boleh jadi yang dicela lebih baik dari yang mencela. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Jangan saling menghinakan di antara sama kalian. Itu ayat. Kita mau menyampaikan ajaran Islam tapi ayat ini dilanggar, gimana? Menyampaikan ajaran Islam tapi poin ajaran Islam ini diinjak, gimana? Bisa. Tapi tetap walaupun lemah lembut ini haram. Jauhi, ini sunnah. Lakukan, ini wajib. Laksanakan dengan sungguhnya, ini sunnah, pegang teguh, ini bid'ah, jauhi. Itu harus tegas tetap. Lemah lembut tidak berarti toleran kepada keburukan. Kepada yang judi, saya belum bisa meninggal. Ya sementara mah gak apa-apa. Itu mah bukan lemah lembut. Itu mah apa? Itu mah mencampur adukan antara hak dan batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang karena umpamanya tidak mau dijauhi, boleh enggak selama saya belum mampu saya lakukan maksiat? Ya enggak apa-apalah, tapi jangan lama-lama ya. Itu mah mau manipulasi hukum atau ya. Jadi harus dibedakan antara tegas dengan keras. Tegas tapi lembut ya. Keras tapi ngaco ya jangan ya. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang melanjutkan kajian hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.